Shalom, selamat pagi sudah dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas sebuah topik kesehatan dengan judul Mind Detox, Refresh Your Life. Kata detox ini bukanlah kata yang asing di zaman modern ini. Karena masyarakat pada zaman modern ini sudah paham tentang pola hidup sehat dengan lebih baik. Dan biasanya ketika mereka akan memulai sebuah pola hidup yang sehat, mereka mengawalinya dengan sebuah proses yang dinamakan detoksifikasi. Nah, kata detoksifikasi ini yang dengan mudah kita pahami adalah sebuah proses untuk mengeluarkan unsur-unsur racun yang ada dalam tubuh kita. Nah, pada umumnya ini digunakan dalam dunia medis. Ketika misalnya seorang yang digigit oleh ular berbisa, kemudian pertolongan dilakukan adalah mengeluarkan bisa itu dengan segera. Itu salah satu bentuk dari detoksifikasi. Dan tentu ada berbagai macam jenis racun yang ada dalam tubuh kita, baik itu yang tanpa sengaja masuk ke dalam tubuh kita, misalnya karena faktor lingkungan, ataupun misalnya karena hal-hal yang memang secara sadar kita masukkan ke dalam tubuh kita. Misalnya penggunaan bahan-bahan yang tidak baik untuk tubuh kita, seperti nikotin, tembakau, dan sebagainya, termasuk juga alkohol, dan bahkan narkoba. Nah, toksin yang ada pada tubuh kita tidak sebatas hanya unsur-unsur tadi, tetapi toksin ini juga mempengaruhi apa yang ada dalam pikiran kita. Setiap orang tentu berusaha untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan, hidup tanpa kekhawatiran, tanpa stres, kemudian tanpa sakit kepala dan sebagainya, dan semua orang tentu bermimpi untuk menjalaninya dengan bahagia. Tetapi masalahnya adalah seiring bertambahnya usia dan memasuki masa dewasa, stres dan kecemasan ini kemudian mulai muncul dan mengarah kepada gejala yang disebut psikosomatis yang lebih serius. Dan ini juga disebut sebagai penyakit mental yang berlangsung selama berhari-hari, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun. Kehidupan yang sehat tentu menjadi idaman dan impian bagi semua orang. Kesehatan itu bukan hanya berbicara mengenai sehat secara fisik, tetapi sehat seutuhnya itu juga berarti sehat secara mental atau emosi, secara sosial, dan juga secara spiritual. Sekarang orang sudah jauh lebih paham untuk mendapatkan fisik yang sehat. Misalnya bagaimana mereka mengatur apa yang mereka makan, bagaimana mereka mengatur gerak badan mereka, bagaimana mereka mengatur pola tidur mereka. Saya pikir sejak masa pandemi ini, orang-orang sudah mulai aware dengan baik terhadap pola hidup yang sehat secara fisik. Tetapi bagaimana dengan kesehatan mental dan emosi? Nah, ini juga menjadi hal yang patut kita pikirkan. Bahwa kesehatan itu tidak semata-mata fisik yang sehat, tetapi bagaimana kita bisa memiliki emosi yang sehat, kesehatan mental yang baik, ini juga merupakan bagian dari kesehatan yang seutuhnya. Demikian pula dengan sosial, kesehatan sosial. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Ini juga merupakan bagian dari kesehatan secara keseluruhan dalam kehidupan manusia. Dan yang tidak kita lupa juga adalah berbicara mengenai kesehatan spiritual. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan menjadi bagian yang penting dalam kita mendapatkan kesehatan yang menyeluruh dalam kehidupan kita. Nah baik, salah satu bagian yang penting yang secara khusus kita akan bahas pada hari ini adalah bagaimana kita bisa memiliki kesehatan mental dan emosi yang baik. Nah, stres ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Stres ini seringkali datang dan banyak orang menganggap ini merupakan hal yang sangat umum. Memang betul, ketika berbicara masalah stres, maka ini adalah hal yang tidak bisa dilepaskan, yang bisa memiliki dampak baik positif maupun negatif. Stres akan memacu kita untuk hidup lebih berenergik, untuk menghadapi tantangan-tantangan, untuk menghadapi persoalan, problema. Kita dipicu untuk mencari jalan keluar dan memberikan solusi-solusi yang baik terhadap permasalahan yang datang tersebut. Tetapi masalahnya adalah kalau stres ini datang terus-menerus dan berlangsung dalam waktu yang panjang, maka tentu ini bukan lagi menjadi sesuatu yang akan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Nah, stres ketika ini tidak bisa diatasi dengan baik,
maka ini akan mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama tentunya pada tubuh kita. Yang paling umum dirasakan ketika seorang stres adalah migrain, kemudian masalah tidur, sakit pada badan, ya, kelemahan, dan juga bahkan nanti akan berujung kepada misalnya masalah terhadap sistem imun kita. Kemudian stres juga tentu yang paling berdampak terhadap pikiran kita. Kekhawatiran, kecemasan, pikiran-pikiran negatif, panik, dan hal-hal lainnya, ini juga merupakan bagian yang timbul akibat dari stres yang tidak bisa diatasi dengan baik. Dan kemudian dalam hal emosi dan juga perilaku lainnya. Baik, ada satu penjelasan yang bisa kita lihat dalam pola yang disebut dengan The General Adaptation Syndrome yang dibuat oleh Hans Selye. Jadi ini adalah menggambarkan apa yang terjadi ketika seseorang itu mengalami stres atau tekanan yang datang dalam kehidupannya. Dalam keadaan yang normal, maka level kehidupan seseorang itu dalam keadaan yang datar, tidak mengalami sesuatu yang serius. Sampai kemudian datang satu hal yang tiba-tiba itu menerpa kehidupannya. Seperti misalnya kematian, sakit, perpisahan, dan sebagainya. Kemudian ketika ini datang dalam kehidupan seorang, maka mereka masuk yang disebut dengan fase atau tahap alarm. Nah, di tahap alarm ini mereka ada dalam keadaan yang di mana mental mereka turun dengan begitu cepat, ya. Tetapi kemudian mereka bangkit kembali dan masuk kepada fase yang kedua yang disebut dengan resistant fase atau tahap perlawanan. Nah, di dalam tahap perlawanan inilah kemudian terjadi penggunaan sejumlah besar energi untuk menghadapi stresor ini. Ini akan membentuk pola antara mereka akan melawan atau mereka akan meninggalkan masalah tersebut. Nah, untuk itu maka dibutuhkan energi. Dan ini yang disebut dengan respon fight or flight dalam kehidupan seorang ketika mereka menghadapi satu situasi yang disebut sebagai stres tadi. Nah, setelah itu terjadi, maka mereka akan masuk ke dalam fase yang ketiga yang disebut dengan exhaustion phase atau fase atau tahap kelelahan. Dan ketika ini terjadi, maka semua energi yang sudah mereka gunakan ini akan meninggalkan kekosongan dan banyak masalah kesehatan yang kemudian akan timbul ketika mereka tiba pada fase ini. Nah, pada umumnya, secara umum, ya, stres ini sangat erat kaitannya dengan berbagai jenis penyakit. Secara khusus adalah penyakit yang disebut dengan penyakit tidak menular atau non-communicable disease yang disebut demikian. Apa yang terjadi adalah ketika persisten stresor, ya, pemicu stres yang terus-menerus terjadi dan termasuk juga emosi-emosi negatif yang dalam pikiran kita, ini datang dan menghantui kehidupan kita secara terus-menerus, maka ada dua hal yang akan timbul di sana. Yang pertama adalah ini akan memicu kebiasaan yang tidak sehat. Misalnya penggunaan rokok, kemudian alkohol, atau pola makan yang tidak sehat, baik itu menghindari makan secara ekstrim ataupun makan secara berlebihan. Ini juga adalah bagian dari kebiasaan tidak sehat ketika seorang itu mengalami stres yang berkepanjangan. Dan juga tentunya pola tidur yang terganggu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika seorang menghadapi stres yang berkepanjangan yang tidak mereka atasi dengan baik, maka yang terjadi kemudian adalah tubuh akan mengeluarkan satu jenis hormon yang disebut dengan hormon stres. Nah, hormon stres ini dalam keadaan yang normal ini akan memberikan dampak yang baik. Tetapi kalau ini terus-menerus terjadi, maka ada masalah yang akan mengintai kesehatan fisik seseorang. Misalnya akan terjadi masalah pada kesehatan jantung, kemudian akan menekan sistem imun, dan juga permasalahan pada sistem persarafan. Dan mudahnya kita bisa rasakan secara langsung dalam keadaan sakit kepala, kemudian hipertensi dan sebagainya. Nah, untuk itu kita juga perlu mengingat
bahwa stres itu berkaitan erat dengan keadaan fisik kita. Nah, seorang dokter, Rutger Hammer ini, dia melakukan sebuah penelitian untuk jangka waktu yang panjang dan menggunakan banyak orang sebagai bahan penelitiannya. Nah, apa yang ditemukan adalah menarik untuk kita perhatikan. Setiap kanker memiliki penyebab psikoemosional yang berbeda dan sangat spesifik, di mana bagian dari pusat refleks emosi di otak rusak sebagai akibat dari trauma psikoemosional yang berkepanjangan. Nah, ini yang saya katakan tadi, persistent stressors yang terus-menerus terjadi, walaupun kita rasa itu hal yang biasa. Ya, contoh yang paling gampang misalnya, ketika setiap hari ini pandemi sudah semakin menurun, aktivitas sudah semakin terbuka, orang pergi ke kantor, sekolah sudah mulai buka, dan dampaknya adalah kemacetan. Nah, kita kembali kepada pola hidup sebelum pandemi sekarang ini. Banyak orang yang merasa bahwa kemacetan itu hal yang biasa. Tetapi tahukah saudara bahwa kemacetan yang kita anggap biasa itu juga merupakan persistent stressor yang seringkali kita abaikan. Itu satu hal. Dan masih banyak hal lain yang seringkali kita abaikan karena kita anggap itu hal yang biasa. Nah, apa akibatnya? Menurut Dr. Hammer ini, bila mana trauma psikoemosional berlangsung terus-menerus, maka ini akan merusak bagian dari pusat refleks emosi di otak. Dan karena setiap bagian dari pusat refleks emosi dikontrol di otak dan terhubung ke organ tubuh yang berbeda, maka ini yang akan terjadi, yaitu terjadinya pertumbuhan sel-sel kanker dalam tubuh seseorang. Nah, tentu kanker tidak bisa berdiri oleh karena satu hal saja, tetapi itu tentu akan lebih kompleks. Tetapi salah satu pemicu adalah ketika seseorang tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya atau yang disebut sebagai stres yang berlangsung terus-menerus. Nah, bila pusat emosi ini rusak dan mengalami nekrosis, nekrosis ini adalah satu proses di mana terjadi kematian pada sel tubuh. Apa yang terjadi ketika ini berlangsung? Ini akan berdampak kepada organ yang mengalami kerusakan dan mengarah kepada kanker. Ini salah satu contoh saja. Tetapi yang paling penting adalah kita harus melihat dalam kehidupan kita bahwa kita memiliki pilihan untuk berpikir dengan mindful atau berpikir dengan mindful. Apa bedanya mindful dengan mindful? Mindful ini seperti yang saudara lihat di dalam gambar ini adalah bahwa di dalam pikiran kita itu dipenuhi dengan berbagai macam persoalan. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang ringan, bahkan sampai dengan hal yang berat itu memenuhi pikiran kita. Sehingga dalam keadaan yang paling santai sekalipun, kita tidak bisa berpikir dengan baik. Kita tidak bisa menikmati keadaan yang sedang kita jalani pada hari itu. Karena dipenuhi dengan berbagai macam persoalan dalam pikiran kita. Tetapi sebaliknya, mereka yang memilih untuk menjalankan pola berpikir mindful ini, maka mereka akan mengisi pikiran mereka dengan apa yang sedang mereka jalani pada saat itu. Mereka tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Mereka hanya melihat apa yang ada di depan mata mereka dan mereka nikmati itu. Inilah bedanya mindful dan mindful. Nah, orang yang memiliki pola berpikir mindful ini yang seringkali mengalami masalah dalam kehidupan mereka. Dan khususnya ini juga akan berdampak kepada kesehatan fisik mereka. Nah, saudara, kalau Anda lihat wajah-wajah ini, tentu kita semua sepakat bahwa apa yang kita lihat ini adalah wajah-wajah yang menunjukkan keceriaan, ya, senang, sukacita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saudara yakin bahwa setiap wajah dalam gambar ini mereka sedang keadaan yang berbahagia? Tentu jawabannya tidak pasti. Karena bisa saja mereka yang menampilkan wajah dengan penuh senyuman ternyata menyimpan berbagai macam persoalan hidup mereka. Mungkin saja mereka yang menunjukkan kelihatan seperti wajah bersukacita, tetapi mereka sedang mengalami satu beban hidup yang sangat berat. Dan kita tidak tahu hanya dengan melihat senyuman yang ada pada mereka. Nah, itu sebabnya kita perlu mengingat bahwa kita tidak bisa mengatakan perasaan seseorang hanya dengan melihatnya atau melihat apa yang di-share di online.
Seringkali kenyataan yang terjadi itu tidak sama dengan apa yang di post atau di share di sosial media. Biasanya orang yang menunjukkan keceriaan ternyata pada kenyataannya mereka sedang mengalami beban kehidupan yang sangat berat. Sehingga tidak heran tiba-tiba seseorang yang kelihatannya baik-baik saja tapi kok sakit ya. Atau mereka yang kelihatan baik-baik saja tapi kemudian menjadi mengalami masalah dalam kesehatan mental mereka. Karena apa yang tampilkan seringkali tidak sama dengan apa yang orang rasakan. Nah, hal yang paling umum terjadi adalah yang disebut dengan overthinking. Overthinking ini adalah sebuah hal atau sebuah pola perilaku di mana seseorang memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Mereka memikirkan apa yang kira-kira akan terjadi, padahal mereka belum tentu akan mengalami hal itu. Mereka berbicara dengan seorang, kemudian mungkin orang tidak menjawab seperti mereka inginkan, dan kemudian mereka berpikir bahwa orang itu memiliki sesuatu yang berbeda dalam penyampaiannya. Dan ini berdampak dalam pikiran dia, sehingga dia berpikir apa yang salah, apa yang terjadi, apa yang saya buat. Nah, ini adalah salah satu pola dari overthinking. Nah, overthinking pada umumnya dipicu oleh karena kekhawatiran akan suatu hal. Tidak perlu hal yang besar, bahkan hal yang kecil, hal sepele, hal-hal yang datang dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya itu bukan masalah besar. Tetapi ini menjadi besar karena orang yang memiliki masalah dengan overthinking ini menjadikan masalah itu menjadi masalah yang sangat besar dalam kehidupannya. Kemudian kondisi overthinking ini adalah sebuah masalah yang tidak kalah pentingnya dengan pandemi yang sedang terjadi pada hari ini, yaitu COVID-19, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Michigan, ditemukan bahwa 73% dari golongan usia 25 sampai 35 tahun sering melakukan kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan. Bayangkan, 73% golongan usia 25 sampai 35 tahun memikirkan sesuatu secara berlebihan atau overthinking. Kemudian 62% dari golongan usia 45 sampai 55 tahun juga memikirkan hal yang sama. Ini merupakan angka yang cukup besar, 73% dan 62%. Artinya adalah mereka yang hidup di rentang usia 25 sampai 55 tahun memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami satu fenomena yang disebut dengan overthinking. Nah, biasanya hal tersebut menimbulkan potensi pengalaman-pengalaman negatif dan masalah-masalah pelik yang ada dalam kehidupan seseorang. Yang paling umum terjadi adalah ketika seseorang mengalami hal ini, mereka memiliki masalah dalam komunikasi. Miskomunikasi terjadi, sering marah tidak jelas dan sebagainya. Dan saat hal itu terjadi, ini tandanya bahwa pikiran kita sudah perlu untuk menjalani sebuah proses detoksifikasi pikiran. Tadi di awal saya sudah singgung dengan kata detoksifikasi. Ini adalah sebuah proses pengeluaran racun dari tubuh. Ya, tetapi racun ini juga masuk ke dalam tubuh kita melalui pikiran kita. Dan kita juga perlu untuk mendetoks racun yang ada di pikiran kita ini. Nah, racun dalam pikiran itu bisa berupa pikiran negatif terhadap orang lain atau sesuatu hal, pemikiran dengan pola overthinking, selalu khawatir akan hal-hal yang belum tentu dia akan alami. Kemudian yang ketiga adalah selalu merasa terintimidasi terhadap seseorang atau sesuatu hal yang membuat kita menganggap itu sulit dan mustahil terjadi. Sehingga kita tidak bisa melihat sisi baik dari beberapa hal tertentu. Dan juga yang tidak bisa kita abaikan adalah ketika seseorang memiliki perasaan tidak senang dengan orang lain, hati yang dendam, kesal, dengki, ini juga merupakan racun yang akan merusak pikiran kita. Nah, itu sebabnya saudara, kita perlu untuk mengalami atau menjalani sebuah proses yang disebut dengan detoksifikasi pikiran. Nah, efek dari stimulus negatif biasanya beragam, yang timbul dari racun-racun pikiran tadi. Misalnya sakit kepala, perasaan tidak nyaman pada pencernaan, mudah marah, dan bahkan seringkali orang berujung kepada depresi. Nah, sama seperti halnya sampah. Tentu ini akan mengganggu keseharian seseorang jika dibiarkan menumpuk ya.
Kalau sudah lihat di tempat pembuangan sampah ketika pengangkutan itu tertunda sehari, 2 hari, bahkan sampai 3 hari, maka apa yang terjadi? Terjadi di situ penimbunan sampah dan kemudian menimbulkan bau dan tentu pemandangan yang sangat tidak elok dan pada akhirnya menyebabkan berbagai macam penyakit. Demikian pula dengan sampah-sampah pikiran ini. Ketika kita biarkan itu menumpuk, maka ini bukan hanya menyebabkan masalah secara estetika dalam pikiran kita, tetapi ini juga akan menimbulkan berbagai macam penyakit di dalam pikiran dan juga berdampak kepada kesehatan fisik kita. Nah, itu sebabnya saudara, kita perlu untuk mengadakan detox pikiran. Pertanyaannya, apa yang bisa kita buat untuk melakukan detox pikiran ini? Ada beberapa tips yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah untuk mendetoks pikiran kita, kita perlu membatasi interaksi dengan lingkungan yang membuat kita tidak merasa nyaman. Jadi jangan paksakan, kalau memang sesuatu hal yang kita rasa membuat kita tidak nyaman dalam sebuah lingkungan, maka jangan paksakan kita untuk terus ada dalam lingkungan itu. Atau kira-kira kalau itu disebabkan karena perilaku kita yang tidak cocok dengan keadaan lingkungan tersebut, maka usahakan kita menyesuaikan diri dengan apa yang lingkungan itu buat, kalau itu tidak bertentangan dengan prinsip kehidupan kita. Yang kedua adalah kita perlu untuk menyusun skala prioritas. Kita perlu menempatkan mana hal-hal yang memang perlu untuk kita lakukan segera, mana yang bisa kita tunda, mana yang kita bisa abaikan. Dan masalahnya adalah orang yang seringkali pada akhirnya mengalami stres adalah mereka yang memiliki kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan. Akhirnya ketika deadline tiba, mereka tergesa-gesa dan kemudian sesuatu terjadi sehingga mereka tidak bisa laksanakan tugas dengan baik, maka mereka bertambah-tambah stres dan kemudian berujung kepada masalah kesehatan fisik. Itu perlunya menyusun skala prioritas dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah perlu untuk mengambil waktu untuk diri sendiri. Me time itu perlu. Seringkali kita disibukkan untuk sesuatu hal yang kita harapkan bisa menjadi kebaikan buat orang lain, menyenangkan orang lain. Tetapi kita lupa bahwa diri kita pun perlu untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya menghargai. Jadi kita perlu memberikan waktu untuk diri kita. Kita perlu waktu untuk rileks. Kita perlu waktu untuk beristirahat. Kita perlu waktu untuk menyenangkan diri kita dengan apa yang kita bisa lakukan. Ini pentingnya yang ketiga, ambil waktu untuk diri sendiri. Dan yang keempat adalah membatasi diri dari media sosial. Fenomena yang terjadi adalah sekarang ini orang tidak bisa lepas dari yang namanya sosial media. Atau mungkin alatnya ya, smartphone-nya. Kemanapun, mulai dari bangun pagi sampai kita tutup mata pada malam hari mana kita akan tidur, smartphone tidak pernah lepas dari pikiran kita. Mungkin untuk pekerjaan, mungkin untuk sekolah dan sebagainya. Tetapi seringkali kita habiskan waktu lebih banyak untuk hal-hal sebenarnya tidak kita perlukan. Tetapi karena kita nyaman dengan hal itu, sehingga akhirnya alat-alat komunikasi, smartphone dan juga sosial media di dalamnya, ini yang menyita waktu kita. Dan di situ kita kemudian mengalami masalah-masalah dalam kesehatan pikiran kita. Yang kelima adalah membuat jam malam. Maksudnya adalah buat waktu di mana memang kita gunakan waktu itu betul-betul untuk istirahat. Jangan gunakan waktu istirahat untuk hal yang lain, untuk pekerjaan, untuk komunikasi sosial media, untuk hal lainnya. Tapi gunakan waktu istirahat itu memang untuk beristirahat. Ini akan membantu pikiran kita untuk mengatur kembali apa yang terjadi dalam kehidupan pada hari itu, mana yang perlu untuk diselesaikan, mana yang tidak perlu untuk dipikirkan lebih lanjut. Ini semua akan bisa dilakukan ketika pada malam hari pada saat kita tidur. Dan yang keenam adalah aktivitas di luar ruangan. Ini juga penting. Kita seringkali merasa khawatir apalagi di saat pandemi ini untuk keluar rumah karena mungkin penularan virus corona yang masih belum tuntas dengan benar gitu ya, dengan sebaik-baiknya. Kita khawatir, kita mengurung diri dalam rumah. Dan akibatnya adalah terjadi berbagai masalah, konflik ya, antara penghuni dalam rumah itu. Dan ini juga menjadi racun dalam pikiran kita. Dan yang terakhir adalah kita perlu untuk tidur cukup dan berkualitas. Dan juga memiliki sleep hygiene, persiapan-persiapan yang baik untuk tidur sehingga kita bisa memiliki waktu tidur yang baik. Jadi ini adalah tips di mana kita bisa gunakan untuk
memiliki pikiran yang lebih baik, untuk membuang racun-racun, untuk membuang hal-hal yang sifatnya negatif dan akan menimbulkan masalah dalam tubuh kita, masalah secara mental dan juga masalah secara kesehatan fisik. Ada sebuah kutipan yang saya ambil dari buku Mind, Character and Personality halaman 63, katakan demikian. Banyak penyakit yang menimpa umat manusia berawal dari pikiran dan hanya bisa disembuhkan dengan mengembalikan pola berpikir yang sehat. Banyak penyakit yang dialami manusia di zaman modern ini bukan karena virus sebenarnya, bukan karena bakteri, bukan karena patogen lainnya, tetapi seringkali penyakit itu justru datang dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan inilah toksin dalam pikiran manusia. Itu sebabnya tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk memulihkan masalah ini kecuali kita mengembalikan pola berpikir yang sehat. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 ini juga merupakan resep untuk kita bisa memiliki pikiran yang sehat. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah manfaat dari detoksifikasi pikiran. Ketika pikiran kita bebas dari unsur-unsur racun yang merusak, maka kita memiliki pola berpikir yang jauh lebih baik. Dan pola berpikir yang lebih baik akan menyehatkan fisik kita. Pola berpikir yang baik akan menyehatkan mental dan emosi kita. Pola berpikir yang baik akan menyehatkan kehidupan kerohanian kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.